Ini bukanlah duniaku. Itulah kata-kata pertama yang diucapkan oleh tokoh utama kita ketika tercebur di danau. Setelah mencapai tepi dan men-setting sesuatu, tiba-tiba saja dia lenyap begitu saja. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, lagi-lagi saya mengingatkan, sayangi, hargai, dan jaga baik-baik orang-orang yang selalu berada di sisi kalian, agar tidak menyesal ketika suatu hari tiba saatnya mereka pergi. Seperti biasa, saya akan menceritakan yang mana kali ini tentang sebuah film berjudul The Shift. Film ini dirilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Brooke Heasley, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin kalian belum kenal tapi memiliki kemampuan akting yang cukup mengagumkan. Tidak usah kelamaan, segera siapkan kopinya teman, dan mari cerita kita lanjutkan. Semua bermula kurang lebih 1 dekade yang lalu, di mana ditampilkan tokoh utama kita yang bernama Kevin kehilangan pekerjaannya sehingga memutuskan untuk menikmati minuman berharap dapat melupakan. Tak lama berselang, secara mengejutkan seorang wanita datang mendekat, memperkenalkan diri sebagai Molly. Terungkap bahwa wanita itu dipaksa oleh gengnya untuk menyapa Kevin dalam rangka taruhan. Uniknya, keduanya menjadi saling suka dan saling bercerita lebih dalam tentang kehidupan masing-masing sehingga memutuskan untuk menjalin asmara. Ya, Kevin dan Molly akhirnya menikah dan mereka dikaruniai seorang anak. Namun sayangnya entah apa yang terjadi, pasangan yang sedang berbahagia tersebut kehilangan anak mereka dan tak ada yang bisa menemukannya, termasuk polisi. Hal ini menimbulkan ketegangan dalam hubungan mereka. Ditambah lagi Kevin mendapat teguran dari atasan yang berpotensi berakhir dengan pemecatan. Saat dalam perjalanan pulang, Kevin yang terjebak kemacetan mencoba menghubungi Molly untuk berbincang. Tapi sayangnya perbincangan segera berubah menjadi pertengkaran sampai akhirnya tanpa sadar kendaraan lain menghantam mobil Kevin. Beberapa saat kemudian, saat terbangun, Kevin sempat melihat orang-orang yang panik di sekelilingnya dan sepertinya terjadi ledakan. Setelah lagi-lagi terbangun untuk kedua kalinya, Kevin kini hanya berdua bersama seorang pria asing, mengaku sebagai the benefactor atau orang dermawan. Kevin tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh pria itu karena telinganya terus berdengung. Tapi sebuah pukulan seolah membuat semuanya jelas. Benefaktor mengatakan bahwa dia memiliki pekerjaan yang sangat cocok untuk Kevin karena mengetahui Kevin akan segera menjadi pengangguran. Merasa aneh dan tidak nyaman, Kevin pun memutuskan untuk keluar dari gang. Namun sangat mengejutkan, tak ada seorang pun yang dilihatnya, seolah tempat itu telah menjadi kota mati. Kini Kevin menjadi kesal sehingga mendorong si pria misterius menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kemanakah semua orang pergi. Sebuah jawaban sangat sederhana pun diberikan karena yang pergi bukanlah orang-orang, melainkan Kevin. Untuk menjelaskan lebih lanjut, Kevin yang kini terguncang diajak makan bersama di sebuah kafe, di mana semua orang terlihat ketakutan, baik pengunjung maupun pelayan, yang mana salah satunya adalah wanita bernama Tina. Pada momen ini, Kevin menyadari bahwa benefaktor sebenarnya adalah sesuatu yang berlawanan dengan Tuhan. Ketika makanan datang, Tina dipaksa dan diancam agar mau duduk bersama mereka. Benefaktor kemudian menjelaskan tentang bagaimana setiap pilihan yang diambil dapat menciptakan realitas yang tak terhitung jumlahnya, dan tentang kemampuan si benefaktor ini untuk memindahkan orang-orang ke realitas atau semesta lain. Dalam hal ini, dia membawa Kevin ke dunia tempat mereka berada saat ini. Lalu sebagai gantinya, Kevin yang lain didatangkan yang lebih peduli untuk menemani Molly. Selain itu, Molly di realitas ini juga disingkirkan setelah menerima sebuah kalung istimewa. Tentu saja Kevin tidak percaya begitu saja. Oleh karena itu, tanpa ragu, benefaktor mengirim Tina ke dimensi lain sesuai permintaan Kevin.
Hal ini membuat orang tua Tina merasa sangat sedih, sedangkan Kevin yang sangat terkejut mulai menjauh dari meja, namun benefaktor segera menghadang dan kembali menawarkan sebuah pekerjaan. Jadi di setiap realitas, benefaktor memiliki bawahan yang disebut shifter untuk membantunya memindahkan orang-orang ke dunia lain. Oleh karena itu, dia menginginkan Kevin menjadi salah satunya. Lebih lanjut, benefaktor menjelaskan bahwa Kevin di semesta lain sudah menerima tawaran tersebut dan kini telah hidup bahagia karena telah mendapatkan semua yang diinginkan. Seperti yang sering kita dengar, manusia hanya perlu menjual jiwa mereka. Untuk Kevin sang jagoan, benefaktor menawarkan Molly yang lebih sempurna dibandingkan dengan yang selama beberapa waktu terakhir bersama Kevin. Namun Kevin menolak dengan tegas, dan karena tidak ada yang bisa dilakukan, pria itu pun mulai berdoa. Seketika benefaktor lenyap dan itu membuat semua orang menjadi bingung. Kevin kemudian meminta maaf kepada keluarga Tina dan para pengunjung, lalu segera melarikan diri, serta mulai belajar banyak hal tentang dunia yang disebut Dark World. Ya, disebut dark karena di semesta ini masyarakat hidup di bawah rezim totaliter dengan petugas yang mengenakan kostum futuristik berpatroli untuk menangkap para pembangkang. Waktu demi waktu telah berlalu, kini Kevin telah beradaptasi dengan masyarakat yang baru dikenalnya, serta telah mengetahui sejarah dunia mereka. Salah satunya adalah perang dan kebencian yang merajalela sampai nyaris menghancurkan segalanya. Pada suatu hari, para shifter datang memindahkan beberapa orang yang dianggap bermasalah, mulai dari politisi, pemuka agama, tentara, bahkan rakyat jelata. Terhitung ada jutaan orang yang menghilang, dan itu berhasil memulihkan dunia sampai benefaktor datang. Para pemimpin yang tersisa sepakat menyerahkan kendali dunia ke tangannya. Kini semesta itu tidak memiliki harapan, iman, dan bahkan keyakinan dianggap ilegal. Sejak pertama kali tiba di dunia itu, tepatnya 5 tahun yang lalu, Kevin selalu dalam kondisi tak sehat. Dia hidup secara sembunyi-sembunyi karena cukup dikenali, bahkan mendapat julukan Kevin Sang Penolak atau Kevin Who Refuse. Oleh karena itu, Kevin harus menggunakan nama palsu saat bekerja secara freelance di salah satu perusahaan konstruksi. Dia tidak memiliki teman karena selalu menutup diri, kecuali dengan seorang pria yang agak bawel bernama Gabriel, satu-satunya manusia yang mengetahui siapa Kevin sebenarnya. Selain bekerja, Kevin menulis ayat-ayat Alkitab yang diingatnya, mendistribusikan melalui Gabriel, yang mana tentu saja secara rahasia, sebagai cara untuk memulai pemberontakan terhadap larangan beragama. Selain menulis, Kevin juga tak henti-hentinya berbagi kebaikan, memberi dan membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan, sehingga membuat wilayah tempat tinggalnya menjadi sedikit lebih baik. Karena seperti yang telah dijelaskan, sebagian besar wilayah dunia itu hancur akibat perang, dan kemiskinan terus meningkat. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara ataupun menentang pemerintahan, karena petugas-petugas benefaktor selalu mengawasi jalan-jalan. Tapi tak jarang pula Kevin menemukan beberapa momen-momen kecil yang indah, yang mana membuatnya terkenang akan Molly, dan Kevin pun semakin bersyukur kepada Tuhan sekaligus memperkuat iman. Terkadang kenangan buruk juga sering muncul tentang kehilangan Molly dan kehilangan putra mereka, yang mana membuat Kevin merasa cemas. Untuk itu, tak jarang dia mengunjungi teater yang dikelola oleh pria bernama Russo yang selama bertahun-tahun mencari kucingnya yang hilang. Teater hanyalah nama atau sebutan karena di sana sama sekali tidak menayangkan film-film atau sinema box office, apalagi pentas drama seni. Yang ditampilkan di sana adalah apa yang disebut dengan Vika Viewing, semacam siaran langsung yang menampilkan realitas alternatif, dan itu disaksikan seorang diri. Ya, setelah dijelaskan segala ketentuan dan tata cara, Kevin mulai menyaksikan beberapa realitas yang menampilkan dirinya yang lain. Tapi yang menjadi fokus utama bukanlah dirinya sendiri, melainkan Molly yang telah dipindahkan oleh benefaktor.
Banyak hal kejam yang disaksikan Kevin di realitas lain, sampai akhirnya pada suatu sore ia berhasil menemukan Molly. Di realitas tersebut, Molly adalah single parents yang bekerja sebagai perawat. Kevin begitu tersentuh sampai-sampai mencoba menyentuh layar, namun tiba-tiba saja tayangan tersebut mati sehingga ia pun terpaksa mundur. Karena waktunya sudah habis, segera Kevin menghampiri Russo untuk menjadwalkan kunjungan selanjutnya. Meskipun Russo mengatakan jadwalnya sangat padat. Saat di jalan pulang, Kevin melihat orang-orang yang melakukan protes karena jembatan menuju ke selatan ditutup dan diketahui bahwa daerah itu telah dijadwalkan untuk digusur. Seorang pria tiba-tiba melompati pembatas lalu nekat menuju ke selatan dan tiba-tiba lenyap begitu saja, yang mana membuat semua orang menduga bahwa pria itu telah dipindahkan oleh shifter. Seketika kepanikan dialami oleh semua orang yang memaksa para petugas melepaskan gas air mata. Saat massa mulai berlarian, Kevin yang terlihat di antara mereka menjadi target pengejaran. Untungnya Gabriel segera menarik untuk menjauh. Keduanya bersembunyi di pabrik tua. Pada momen ini, Gabriel mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kondisi dan menganggap Tuhan telah meninggalkan mereka. Beberapa waktu kemudian, Kevin mendatangi sebuah apotik untuk membeli obat. Kevin melihat hal yang sama persis dengan yang dialami saat putranya menghilang secara misterius. Namun sangat mengejutkan, bocah yang sebelumnya hilang muncul kembali di dekat sang ibu, dan Kevin malah diomeli karena dianggap mengancam. Semua pun kini melihat Kevin dengan tatapan heran, mengira bahwa kemungkinan Kevin mengalami gangguan jiwa. Ketika melarikan diri, Kevin kembali terkenang saat kehilangan putranya Daniel. Saat itu dia dan Molly sedang mengobrol dengan dua kerabat dan tak menyadari Daniel mulai berjalan sendiri sampai akhirnya hilang secara misterius. Beberapa waktu kemudian, polisi datang mengabari bahwa yang ditemukan hanyalah tas ransel. Polisi tidak mampu menjelaskan sehingga entah bagaimana Daniel dianggap telah meninggal dunia. Waktu demi waktu dilewati dengan pertengkaran antara Kevin dan Molly. Molly kini menjadi sering minum, sementara Kevin menjalani sesi sharing bersama psikiater. Pada suatu hari, Kevin memberikan Molly sebuah kalung yang sekaligus bertujuan untuk menyamakan pemikiran bahwa putra mereka Daniel masih hidup. Namun Molly menolak dan mengajak Kevin menyudahi duka untuk melanjutkan hidup. Hal ini terus memicu pertengkaran sehingga berpisah adalah satu-satunya jalan. Kembali ke masa kini, Kevin mengalami suatu momen indah ketika seorang pria bernama Rajit mengetahui siapa Kevin karena tak sengaja menguping obrolan Kevin dan Gabriel. Rajit juga mengetahui Kevin membagikan ayat-ayat Alkitab. Oleh karena itu, sebagai ungkapan terima kasih, Rajit mengajak Kevin makan bersama keluarganya, serta Kevin juga diberikan pekerjaan, yaitu mengajari anak-anak Rajit tentang Tuhan. Kevin sangat terharu dan segera menerima tawaran tersebut. Setelah sedikit bercerita, Rajit melihat tato yang mana Kevin menjelaskan bahwa itu melambangkan makam yang kosong, yang mana sama seperti desain kalung Molly. Tak lama berselang, tiba-tiba saja terdengar sirine yang membuat semua orang di jalanan berlari dan bersembunyi. Kevin dan keluarga Rajit segera menyalakan TV untuk mendapatkan informasi. Melalui siaran darurat, diketahui bahwa benefaktor telah kembali. Wali kota menegaskan kepada para warga, jika memang benefaktor membutuhkan, mereka harus dengan senang hati menuruti. Dan jika menolak, maka akan dihukum mati. Beberapa hari kemudian, Kevin kembali ke teater dan mulai melihat Molly di berbagai realitas sampai akhirnya menemukan yang benar-benar cocok karena mengenakan kalung istimewa. Dan ini menandakan bahwa Molly yang ini adalah Molly yang dipindahkan oleh benefaktor. Dengan semangat, Kevin bergegas ke control room untuk merayakan sekaligus meminta kode alamat dunia itu kepada Russo. Namun sayangnya, Russo tidak bisa memberikan karena siarannya tiba-tiba mati dan Kevin pun menjadi kesal. Lagi pula, menurut Russo, kode itu tidak akan berguna jika tidak memiliki gelang khusus milik shifter yang disebut Deviator.
Merasa putus asa, Kevin pun berlari keluar dan secara kebetulan bertemu dengan Gabriel. Mereka membicarakan tentang senjata api yang akan digunakan oleh Kevin untuk mengancam benefaktor. Gabriel memperingatkan bahwa memiliki senjata api adalah melanggar hukum. Lagi pula menghabisi iblis adalah hal yang gila. Namun karena Kevin tetap memaksa dan memberikan lembaran terakhir dari Alkitab, Gabriel pun bersedia menyerahkan senjata miliknya sendiri. Maksud saya di sini pistol, dan berharap itu tidak pernah terjadi. Keesokan harinya, segera Kevin mencoba mendekati area di mana benefaktor bersama rekrutan baru mengunjungi kafe. Selain itu, terlihat pula beberapa petugas yang telah membarikade jalan demi keamanan, namun tetap saja terjadi kerusuhan, yang mana Kevin pun segera memanfaatkannya untuk menyelinap masuk dan menangkap benefaktor. Sangat disayangkan, suatu keanehan terjadi ketika masuk. Kevin malah berada di kamar motel, tapi ketika keluar, tiba-tiba dia berpindah lagi keluar kafe. Setelah beberapa kali keluar masuk, bahkan nyaris tertembak, Kevin pun merasa putus asa, menghancurkan beberapa properti dan bertanya-tanya mengapa ujian ini begitu berat. Pada saat yang sama, benefaktor muncul, meraih pistol dan menodongkannya ke Kevin. Selain itu, Gabriel juga hadir di sana, membantah bahwa dia mengenal Kevin. Ini membuat benefaktor tertawa dan segera memerintahkannya untuk membersihkan kamar. Benefaktor kemudian mencoba mempengaruhi dengan menjelek-jelekkan Tuhan, serta kembali menawarkan kepada Kevin pekerjaan sebagai shifter. Hal ini mengingatkan Kevin terhadap Daniel dan segera menanyakannya kepada benefaktor. Namun tanpa jawaban, Kevin ditinggal di ruangan itu dengan tujuan menyadarkan bahwa Kevin tidak sebaik yang dikira selama ini. Saat bergegas keluar, Kevin malah bertemu dengan dua orang petugas yang segera mengejar dan bahkan melepaskan tembakan. No, that's not him. That's not him. Please. Whoa! Sangat disayangkan, Gabriel yang terkejut tak sempat berlindung. Tiba-tiba saja Kevin melihat Deviator yang melingkar di tangan Gabriel yang menandakan bahwa pria itu sebenarnya adalah shifter, lalu segera mengambil dan menggunakannya. Alangkah terkejutnya tokoh utama kita saat tiba-tiba telah berada di tengah gurun dan menyadari bahwa Deviator tersebut tidak bekerja dengan baik. Percobaan selanjutnya, Kevin muncul di atas danau, kemudian berpindah lagi ke sebuah ruangan yang sepertinya gudang di fasilitas kesehatan dan segera memanfaatkan menggunakan persediaan untuk merawat luka. Setelah beberapa saat berkeliling untuk memeriksa, Kevin mengetahui bahwa dirinya sedang berada di rumah sakit jiwa dan sangat terkejut ketika bertemu dengan Tina. Ya, ternyata benefaktor mengirimkan Tina ke realitas di mana wanita itu tidak ada sehingga dianggap sebagai ODGJ dan ditempatkan bersama pasien-pasien lain. Kevin pun mencoba mengikuti, namun tiba-tiba saja dia bertemu dengan beberapa Gabriel lain. Setelah berhasil lolos dari para shifter, Kevin kembali mencoba mendekati Tina untuk memulai perbincangan. Tina yang awalnya tidak percaya, kini akhirnya mengenali Kevin dan mengingat semua yang terjadi. Tina bahkan menanyakan kabar keluarganya dan memohon agar Kevin membawanya kembali. Tiba-tiba, wanita itu mengalami panik sehingga terjadilah keributan. Para petugas pun datang, disusul dengan kedatangan dua Gabriel yang mana memaksa Kevin untuk segera berpindah. Kali ini Kevin muncul di realitas lain dan bertemu dengan Kevin yang lain yang menerima pekerjaan dari benefaktor. Kevin di dunia ini menjalani kehidupan yang sangat mewah bersama wanita yang tentunya bukan Molly. Kevin jagoan kita yang mencoba menyelinap tiba-tiba saja diancam dengan menggunakan pistol, memaksanya untuk berbicara serta mengembalikan Deviator. Namun jagoan kita dengan cerdas mencoba membuka perbincangan sembari memanfaatkan kelengahan untuk berpindah. Tak lama berselang, Kevin muncul kembali di dunia kegelapan dan mengetahui bahwa para petugas telah menguasai wilayah itu serta tidak segan-segan menembak siapapun yang dianggap melanggar seperti Rajit. Untungnya pria itu masih bisa diselamatkan dan sebelum ambulans membawanya, Rajit memberikan istrinya selembar kertas dengan gambar yang mirip dengan tato Kevin yang ternyata maknanya adalah harapan. Di saat yang sama, seorang wanita melihat dan menyadari
menyadari siapa Kevin sebenarnya. Dia segera melaporkan hal ini kepada petugas yang menyebabkan Kevin kembali diburu. Setelah aksi kejar-kejaran yang cukup menegangkan, Kevin akhirnya tiba di teater, di mana ia mempersiapkan diri untuk menyaksikan VK viewing, dan untungnya dia segera menemukan Molly pada percobaan pertama. Russo langsung menyebutkan kode alamat dunia itu, meskipun para polisi telah menyerbu. Kevin akhirnya bertemu dengan Molly yang sebenarnya yang dicari-cari selama ini. Dalam perbincangan, diketahui bahwa ternyata Kevin dan Molly di dunia itu telah berpisah. Kevin tidak bisa menjelaskan yang sebenarnya, karena tentunya akan sulit diterima. Tapi yang pasti, Kevin menyampaikan bahwa dirinya yang sekarang berbeda dengan yang dulu, yang memutuskan untuk berpisah. Sayangnya pernyataan tersebut masih belum cukup. Selain itu, Molly juga telah memulai hidup baru, meskipun masih mengenakan kalung pemberian dari Kevin. Belum sempat menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba benefaktor menarik Kevin kembali ke Dark World, tepatnya ke teater, dan segera Gabriel Shifter menembak deviator Kevin agar tidak melarikan diri. Selain itu, benefaktor juga membawa Tina kembali ke Dark World sebelum mengakui bahwa dirinya lah yang memindahkan Daniel, yang mana itu membuat Kevin sangat marah. Saat polisi mengamankan, benefaktor kembali memberikan tawaran, yang mana kali ini untuk terakhir kalinya, bukan tentang pekerjaan, melainkan Kevin diharuskan memilih kembali bersama Molly atau mengembalikan Tina ke keluarganya. Benefaktor terus mengatakan hal-hal buruk tentang kenyataan yang kejam dan Tuhan sama sekali tidak peduli dengan apa yang dialami manusia. Namun Kevin melihat suatu keajaiban kecil yang tak dianggap oleh benefaktor, yaitu kembalinya kucing Russo setelah 4 tahun menghilang. Peristiwa tersebut dianggap sebagai petunjuk dari Tuhan bahwa harapan akan selalu ada. Kevin yang awalnya ragu-ragu kini menjadi yakin. Dengan ikhlas, tokoh utama kita merelakan Molly demi mengembalikan Tina ke keluarganya. Benefaktor dengan kesal mengabulkan. Lalu tak lama berselang, sang iblis itu segera meraih pistol dan mencoba menghabisi Kevin. Namun keajaiban terjadi, dan kini Kevin berada di dunia lain, di mana Molly adalah seorang single parents dan berprofesi sebagai perawat. Menyadari kondisi yang telah pulih dan cincin kawin yang lenyap, Kevin pun mulai mendekati Molly yang ini dengan teknik yang sama seperti yang pernah dilakukan Molly kepada Kevin di kehidupan sebelumnya. Dan ya, perbincangan semakin akrab dan dalam, keduanya sama-sama tertarik sehingga memutuskan untuk menjalin hubungan, dan Kevin pun memulai kehidupan barunya. Film ditutup dengan menampilkan pasangan itu menikah dan Kevin menerima anak Molly, Lucy, sebagai anaknya sendiri. Lalu ditampilkan beberapa tahun kemudian, Kevin dan Molly dikaruniai seorang anak laki-laki. Ini memang bukan dunia Kevin, tapi dia sangat bahagia dan merasa seperti di rumah. Kevin percaya bahwa semua ini adalah karunia dari Tuhan atas pengorbanan yang telah dilakukan dan ujian berat yang berhasil dilalui. Dan tamat. Sebagai seorang penggemar film-film fiksi ilmiah, saya cukup tertarik ketika menyaksikan The Shift, sebuah film berdasarkan kisah-kisah keagamaan yang dipadukan dengan fiksi ilmiah. Pada dasarnya, ini sesuai dengan kisah Job atau Nabi Ayub menurut kepercayaan salah satu agama. Tentu saja ini bukan pertama kali, karena sebelumnya sudah ada film-film lain seperti Left Behind, The Genesis Code, The Time Changer, dan masih banyak lagi. Seperti yang kita tahu, film ini berpusat pada tokoh utama Kevin, seorang pria malang yang mengalami masalah dalam kehidupan, pekerjaan, pernikahan. Pokoknya masalah terus datang bertubi-tubi. Dia terdampar di salah satu semesta karena menolak untuk menjadi bawahan seorang pria jahat yang menyebut diri sebagai The Benefactor atau Sang Dermawan. Pria ini memiliki kemampuan untuk memindahkan orang ke berbagai semesta. Kini Kevin harus berusaha bertahan hidup di dunia yang 100% asing baginya. Dunia dengan suasana yang damai namun penuh dengan penderitaan, sekaligus berusaha mencari jalan pulang untuk bisa kembali bersama sang istri.
Film ini memiliki semua elemen dari setiap petualangan fiksi ilmiah, konsep yang menarik, hubungan yang kuat, serta antagonis yang hebat. Dalam film ini, konsep fiksi ilmiah yang brilian adalah bahwa multiverse benar-benar ada, yang mana terlahir dari sudut pandang yang berbeda, jalan yang dipilih, serta keputusan yang diambil. Contohnya, Anda dihadapkan pada dua pilihan, mau pilih permen atau roti. Jika Anda pilih permen, maka akan tercipta universe baru, di mana Anda yang lain membeli roti, lalu kehidupan pun berlanjut. Jadi ada banyak sekali semesta, sampai-sampai tak terhitung jumlahnya. Hubungan utama dalam film ini adalah kisah cinta Kevin dan Molly, yang mana berhasil membuat saya merasakan emosional dalam hubungan mereka, terutama di adegan pembuka yang menampilkan awal perkenalan. Ini manis sekali, seperti kisah-kisah dalam film komedi romantis. Tokoh antagonis yang disebut dengan Sang Dermawan atau The Benefactor terlihat cukup jahat karena pada dasarnya dia adalah iblis dengan kekuatan mengerikan, memindahkan manusia dari satu semesta ke semesta yang lain dengan kegigihan dalam melenyapkan seluruh kebahagiaan dari kehidupan Kevin agar berpaling dari Tuhan. Tujuan utamanya memang tidak dijelaskan secara gamblang, tapi apa yang saya tangkap adalah Benefactor berusaha mendamaikan dunia agar tidak ada lagi yang menyembah Tuhan. Loh, gimana bang? Oke, begini. Banyak manusia yang berdoa kepada Tuhan agar terbebas dari masalah, agar mendapatkan perlindungan, agar dimudahkan rezeki, dan lain-lain. Tapi mungkin Tuhan tidak langsung mengabulkan karena manusia harus lebih dulu berusaha untuk mencapainya. Disinilah Benefactor memanfaatkan kesempatan dengan mewujudkan apa yang tak terkabulkan. Salah satu yang paling umum adalah menciptakan perdamaian. Dia merekrut anggota untuk dijadikan shifter yang mana bertugas untuk menculik, melenyapkan, atau memindahkan orang-orang yang memberikan dampak buruk bagi dunia. Dengan begitu, kedamaian akan tercipta. Lalu Benefactor muncul sebagai seorang dermawan, tapi pada kenyataannya hanya mensejahterakan pemerintah, sedangkan rakyat dipaksa untuk mensyukuri perdamaian meskipun hidup mereka semakin menderita. Sayangnya film ini segera meninggalkan konsepnya, jalinan asmara tokoh utama, atau bahkan penjahat utamanya, diganti dengan tema-tema yang lebih familiar. Alih-alih menjelajah multiverse dengan bumbu-bumbu aksi, kejar-kejaran, atau perkelahian, atau perjuangan Kevin dalam mencari Molly. Sebagian besar dari cerita membuat kita terjebak di suatu dunia distopian, di mana semua penduduknya tidak memiliki keyakinan, dan bertanya-tanya jika memang benar-benar ada, di manakah Tuhan saat mereka semua menderita. Maksud saya, jika memang tidak ada penjelajahan alam semesta lain dengan Kevin dan Molly yang berbeda, mengapa dari awal kita dijanjikan dengan penjelasan-penjelasan dari Benefactor? Meskipun begitu, tak sedikit hal baik yang saya temukan. Film ini menangkap nuansa yang khas dari petualangan fiksi ilmiah, seperti adegan awal yang menampilkan Kevin tercebur di danau, desain keren dari petugas kepolisian, serta nuansa distopia yang dihadirkan ke dalam Dark World. Selain itu, ada kilas balik indah yang ditampilkan antara Kevin dan Molly. Ini adegan favorit saya. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!